Shalom, salam damai sejahtera. Kita masuk dalam khotbah minggu ini 26 April 2020, khotbah seri kedua dari surat Petrus 1. Judul untuk kali ini adalah Tetap Tersenyum, Bangkit dari Keterpurukan, dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian: Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berbahagia yang membaca firman Tuhan, merenungkannya lebih-lebih melakukan dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku kekasih, minggu lalu kita telah membicarakan bagaimana Tuhan menyediakan pengharapan, kepastian dan pemeliharaan. Tampaknya Rasul Petrus sengaja menyatakan hal tersebut untuk mempersiapkan jemaat menghadapi tantangan berikutnya, yaitu yang disebut dengan pencobaan. Ayat 6 sampai 9 sangat keren. Ketika saya membaca berulang-ulang, semakin keren. Kenapa? Kalau Anda perhatikan, ada 3 kali muncul kata depan sekalipun dalam teks ini, yakni di ayat 6, ayat 8a dan ayat 8b. Makna kata depan sekalipun berarti sebuah anomali, atau dengan kata lain sebuah respon yang kontras atau berlawanan dengan yang seharusnya. Lihat beberapa kontras tersebut: sedang berduka cita tapi malah bahagia, belum pernah melihat namun mengasihi, dan sedang tidak melihat ditolong atau dan sedang tidak melihat atau ditolong tapi percaya. Seharusnya menghadapi tekanan itu responnya sedih, benci dan ragu-ragu, tetapi di luar dugaan malahan bahagia, mengasihi dan percaya. Nah, hal yang sama diharapkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda sekarang. Sekalipun keadaan semakin sulit, sumber penghasilan berkurang, pekerjaan berhenti, berita dan kecemasan akibat wabah semakin menjadi-jadi, belum lagi betapa rindunya kita bisa berkumpul, beribadah, bernyanyi dan bersekutu bersama di gereja, seolah terenggut oleh pandemi COVID-19, atau memikirkan hari-hari ke depan yang belum pasti. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita tetap tersenyum dan bangkit dari keterpurukan. Sekalipun hal-hal menakutkan mewarnai dunia saat ini, namun anak-anak Tuhan tetap bisa tersenyum. Mengapa, saudara? Berikut alasannya dari ayat 6 sampai ayat 9. Yang pertama, sekalipun menderita. Teks kita berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ke-6. Sebuah anomali pertama, selayaknya jemaat-jemaat di perantauan kala itu sedih, putus asa dan meratapi kondisi mereka. Namun Petrus mendorong mereka untuk bergembira. Petrus menggunakan ilustrasi pemurnian emas, di mana untuk memperoleh emas yang berkualitas harus diuji kemurniannya dengan api. Semakin panas api itu, semakin murnilah emas itu. Jika emas hanyalah barang fana di bumi ini, maka lebih mulialah iman kita yang bertahan dan lolos dari pemurnian itu, akan menerima kemuliaan dan kehormatan di hari Tuhan datang. Intinya, saudaraku, sekalipun mengalami pencobaan dan kesulitan, kita tetap dapat merasakan sukacita di dalam Tuhan. Dan ingatlah bahwa pencobaan yang kita alami tak mungkin lebih besar dari kekuatan kita, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita semua pasti pernah melihat rambu-rambu batas muatan yang banyak dipasang di jalan-jalan raya, jembatan atau lift.
Para insinyur mengetahui bahwa tekanan yang terlalu besar dapat menyebabkan kerusakan berat atau keruntuhan. Maka mereka pun menentukan batas tekanan yang tepat dan yang dengan aman dapat ditahan oleh berbagai macam alat tersebut. Untuk itulah berbagai peringatan dipasang untuk memperingatkan kita agar tidak melebihi muatan maksimum. Manusia juga memiliki batas beban yang bervariasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sebagian orang misalnya mampu menahan tekanan ujian dan pencobaan lebih baik daripada yang lain. Namun setiap orang memiliki batas daya tahannya masing-masing dan hanya dapat menahan sebatas itu. Kadang-kadang keadaan orang tampaknya menekan kita sehingga melebihi batas yang dapat kita tanggung. Namun Tuhan mengetahui batas kekuatan kita. Dia tidak pernah membiarkan kesulitan yang melebihi kekuatan dan kemampuan kita dalam kehidupan ini. Maka ketika ujian dan pencobaan menekan Anda, beranikanlah diri Anda untuk menghadapinya. Ingatlah, Bapa di surga mengetahui batas kemampuan Anda untuk bertahan terhadap tekanan hidup. Jika Anda mulai bosan, dihimbau untuk tetap di rumah oleh pemerintah. Tetaplah setia mengikuti instruksi pemerintah, karena Tuhan dapat menghibur hati kita. Tetap tersenyum dan berserahlah pada kekuatan Allah. Tidak akan ada pencobaan yang melebihi kekuatan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sekalipun tak melihat. Ayat 8, muncul lagi istilah sekalipun, yakni sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun mengasihinya. Adakah di antara saudara yang membaca khotbah ini pernah melihat Yesus dengan mata visual? Jujur, saya belum pernah melihat Yesus secara langsung dengan mata jasmani. Penglihatan pun tidak. Tetapi saya mengasihi Yesus karena Ia terlebih dahulu mengasihi saya dengan memberikan nyawanya. Iman yang benar bukanlah iman karena melihat, namun percaya. Bukankah Thomas, si murid ragu-ragu itu, dicela oleh Tuhan Yesus karena mendasarkan imannya dari penglihatan? Yesus berkata demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Mungkin suatu waktu Anda mendengar kesaksian spektakuler dari orang lain yang mendapat penglihatan, sembuh dari penyakit atau mengalami mukjizat besar, dan Anda merasa tidak lebih rohani dari mereka. Itu salah, saudara. Kualitas rohani kita tidak diukur dari hal-hal bersifat karisma seperti itu, tetapi karakter Kristen yang kuat diukur dalam ketaatan kepada Tuhan yang menjadi hal mutlak dalam hal ini. Daud tidaklah dihargai oleh Tuhan karena kehebatannya dalam memimpin bangsa Israel, tapi karena kelembutan dan kedekatannya dengan Tuhan. Sementara Saul yang hebat, di mana tidak seorang pun di Israel segagah dirinya, gagal total karena tidak setia. Seorang bernama Leslie Duncan bercerita tentang anjing yang dimilikinya saat ia masih kecil. Kadang-kadang ayahnya suka menguji kepatuhan anjing itu. Sang ayah meletakkan sepotong daging yang membangkitkan selera di lantai dan memberi perintah, tidak boleh. Anjing itu, yang tentunya memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan daging, dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, mematuhi atau melanggar perintah tuannya. Duncan berkata, anjing itu tidak pernah mengarahkan pandangannya pada daging. Tampaknya ia merasa bahwa jika ia melakukannya, godaan untuk melanggar perintah itu akan menjadi terlalu besar baginya. Maka ia terus-menerus memandang wajah ayah saya sambil sesekali menggonggong. Kemudian Duncan menerapkannya secara rohani demikian. Ada sebuah pelajaran untuk kita semua. Arahkanlah selalu pandangan kita pada wajah Tuhan kita. Ya, nasihat itu baik. Allah tentu saja tidak akan mencobai kita untuk melakukan hal yang salah. Yakobus 1 ayat 13. Meskipun kita mengalami banyak pencobaan, jika pandangan kita tertuju pada Tuhan Yesus, kita akan mampu mengatasinya. Ketika dihadapkan pada bujukan yang dapat dengan mudah menundukkan kita, sebaiknya kita memandang kepada Kristus dan mengikuti petunjuknya. Melihat dan mendengarkannya, seperti yang diungkapkan dalam kitab suci tentang Dia, akan memberi kita kepekaan untuk mengetahui mana yang benar, serta keinginan dan kekuatan untuk mematuhinya. Apakah Anda sedang berjuang melawan pencobaan? Arahkanlah pandangan Anda kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberi Anda kemenangan.
Yang ketiga, saudaraku, sekalipun belum dijawab. Ayat 8b. Istilah sekalipun muncul sekali lagi di ayat 8b. Sekilas hampir mirip dengan kalimat sebelumnya di ayat yang sama, namun jika dicermati berbeda dalam artinya. Jika prinsip yang tadi tetap mengasihi walaupun belum pernah melihat Yesus, namun yang selanjutnya ini adalah tetap percaya walaupun sekarang, artinya sedang tidak melihatnya. Itu berarti sesuatu yang sedang dialami kini. Mungkin doa yang belum terjawab, pertolongan yang belum nyata, atau pintu masalah yang belum tahu bagaimana cara membukanya. Tetaplah tersenyum, sebab sekalipun doa kita belum bahkan tidak dijawab oleh Tuhan, itu adalah rencana terbaik Allah bagi Anda. Temperamen kita tampaknya sudah melekat semenjak lahir. Sebagian dari kita ada yang tampak selalu bergembira, sementara yang lain kelihatan murung. Namun bagaimana tanggapan kita terhadap ujian hidup juga memengaruhi watak kita secara keseluruhan. Misalnya Fanny Crosby kehilangan kemampuan penglihatannya ketika baru berusia 6 minggu karena malpraktek seorang yang mengaku dokter. Ia mencapai usia 90 tahun, akhir 90-an tahun, dan ia telah mengubah ribuan pujian yang digemari banyak orang. Pada ulang tahunnya yang ke-92, dengan gembira ia berkata, "Jika ada orang di dunia ini yang lebih bahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari supaya saya bisa menyalaminya." Wow, luar biasa. Apa yang memampukan Fanny Crosby mengalami sukacita yang sedemikian besar dalam situasi yang bagi kebanyakan orang merupakan tragedi itu? Sejak usia dini ia memilih untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sebenarnya Fanny hanya melaksanakan sebuah keputusan yang dibuatnya ketika baru berusia 8 tahun. Betapa banyak rahmat yang saya nikmati, tetapi tidak dapat dinikmati orang lain. Menangis dan mengeluh karena buta, saya tidak akan dan tidak bisa berbuat demikian. Ingatlah bahwa sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 11. Juga bersukacitalah dalam pengajaran Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 11, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Ketika dihadapkan pada pilihan antara mengasihani diri atau bersukacita, marilah kita memilih untuk bersukacita. Sebuah kata-kata bijak berbunyi demikian, "Daripada mengeluh kan duri-duri pada tangkai bunga mawar, bersyukurlah untuk mawar di antara duri-duri itu." Sekali lagi, daripada mengeluhkan duri-duri pada tangkai bunga mawar, bersyukurlah untuk mawar di antara duri-duri itu. Jadi tetaplah tersenyum menghadapi duniamu. Tetaplah tersenyum sekalipun menderita. Tetaplah tersenyum sekalipun tak melihat. Tetaplah tersenyum sekalipun doamu belum dijawab. Kebahagiaan tergantung pada peristiwa yang terjadi, namun sukacita tergantung kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.